Halo semuanya, nama saya Miftah Alwar, dan di video kali ini saya bakal ngoding serta ngebahas salah satu soal yang ada di HackerRank. HackerRank itu sendiri adalah website yang nyediain soal-soal buat mengasah logika pemrograman kita. Di minggu lalu, waktu saya share video kedua saya, yang Compare the Triplets ke sosial media, ada yang reply kayak gini. Coba dong kerjain yang breaking the records. Oke, mari kita coba. Kita buka websitenya hackerrank.com/dashboard, kemudian masuk ke problem solving. Oke, kita coba yang breaking the records. Oke, di sini kita coba baca dulu panduannya. Ada seorang anak bernama Maria. Dia main basket, kemudian dia mencatat permainannya. Dia bikin tabulasi buat nyari tahu berapa kali dia melampaui rekor skor tertinggi dan rekor terendah yang dia miliki. Misalnya dia main 4 kali, skornya 12, 24, 10, sama 24. Di game ke-0 kan 12 kan ya. Karena dia permainan pertama, jadi dia langsung jadi minimum dan maksimumnya. Dan karena permainan pertama juga, jadi dia belum punya counter buat minimum dan maksimumnya. Kemudian kita geser ke game selanjutnya. Di game selanjutnya dia skornya 24. Nah, 24 ini dibandingin sama minimum saat ini. Minimum saat ini kan 12 kan. Apakah 24 lebih kecil dari 12? Jawabannya kan enggak. Jadi, counter min-nya masih tetap 0, enggak ditambah. Kemudian, apakah 24 lebih besar dari maksimum saat ini? Maksimum saat ini kan 12 kan. Apakah 24 lebih besar dari 12? Jawabannya iya. Jadi, maksimumnya berubah dari 12 ke 24. Kemudian, counter maksimumnya, dia udah ngelewati rekornya kan. Dari 12 jadi 24. Counter maksimumnya tambah 1. Kemudian di game selanjutnya, skornya dia itu 10. Apakah 10 lebih kecil dari 12? Jawabannya iya. Jadi minimumnya berubah dari 12 ke 10. Kemudian maksimum, apakah 10 lebih besar dari 24? Jawabannya kan enggak. Jadinya maksimumnya tetap 24. Kemudian counter minimumnya jadi 1 karena tadi ngelewati dari 12 jadi 10. Maksimumnya tetap 1 karena enggak lebih besar. Kemudian di game terakhir, skornya 24. Apakah lebih kecil dari 10? Enggak. Apakah lebih besar dari 24? Enggak juga. Jadi minimum sama maksimumnya tetap 1. Ini returnnya untuk indeks ke 0, breaking untuk skor tertingginya, melampaui rekor tertingginya. Kemudian untuk indeks 1 buat melampaui rekor terendahnya. Oke, kita coba kerjakan. Bikin variabelnya dulu. Result. Counternya 0 sama 0. 0 ini maksimum, yang depan maksimum, yang belakang minimum. Kemudian di sini minimum sama maksimumnya di awal ngikutin skor pertamanya. Jadi minimum sama dengan skor 0, skor indeks pertamanya. Begitu juga dengan maksimum. Kemudian kita akses satu-satu. Tapi di sini saya nggak mulai dari 0, tapi mulai dari 1. Kenapa dari 1? Nanti saya jelaskan di pembahasan. Oke. Kalau misal nilai skor saat ini lebih besar dari maksimum, maka maksimum sama dengan nilai skor saat ini, kita override. Ini misalnya nih, 12, 24 kan lebih besar dari 12, jadinya 24 nge-override 12 gitu kan. Kemudian resultnya indeks ke 0, milik maksimum, kita plus. Ini sama kayak 0 sama dengan 0 tambah 1 gini. Kemudian, apabila skor saat ini lebih kecil dari minimum, maka nilai minimumnya kita override. Kemudian resultnya result indeks 1. Indeks 1 milik si minimum kita tambah 1. Kemudian kita return resultnya. Oke. Kita coba run. Di run berhasil, kita coba submit. Oke, di submit juga berhasil. Sekarang kita masuk ke sesi pembahasan. Oke, di sini kita punya suatu vektor yang tadi nilainya adalah 12, 24, 10, sama 24. Dan dia punya indeks kan 0, 1, 2, sama 3. Kemudian di sini minimum sama maksimumnya ngikutin skor awalnya. Jadi di sini min sama dengan 12, max sama dengan 12 gitu kan. Kemudian buat yang akses ini saya pakai for.
Di for itu argumen pertamanya adalah kita pengen dari indeks keberapa. Saya pengen dari indeks 1. Kemudian sebut saja ini adalah vektor S dan size-nya udah pasti 4 dong. Dia kan punya 0 sampai 3, berarti size-nya sama dengan 4. Nah, saya pengen akses dari selama I kurang dari S size, kurang dari 4. Kemudian setiap dia menyelesaikan satu task ini, nilai I-nya bakal saya tambah 1, I++. Maka yang terjadi adalah saya ngakses I dari 1, 2, 3, dan di waktu mau keempat dia di blok. Karena dia kan, saya kan pengennya I kurang dari SS, jadi ngakses di 1, 2, sama 3 gitu. Nah, kenapa saya ngakses dari indeks 1? Karena indeks ke-0-nya kan 12. Nah, dan di sini permintaannya adalah nyari tahu breaking record min sama max-nya. Dan 12 udah pasti nggak breaking record karena min-nya adalah dia sendiri, min adalah indeks ke-0, max-nya adalah indeks ke-0. Jadi tahap ini bisa dilewati gitu. Jadi kita bisa langsung pakai I sama dengan 1 gitu. Pertanyaan selanjutnya biasanya adalah kenapa di sini ada overriding? Nah, kenapa overriding perlu? Karena coba kita lihat ini. Bentar, kita bikin baru aja kali ya. Kita bikin baru 12, misalnya barunya adalah 12, 24 sama 13 misalnya. Pakainya juga bisa 12, 24 sama 24 gitu. 12, 24 sama 24. Nah, breaking record-nya kan ini pakai yang lebih besar ya misalnya. Nah, kalau misal ada override, dia kan 12 kan. Apakah 24 lebih besar dari 12? Ya, benar. Counternya 1 di sini. Kemudian max-nya pindah dari yang tadinya di sini pindah jadi di sini maksudnya. Artinya nanti 24 bakal ngebandingin apakah 24 lebih besar dari 24? Jawabannya kan enggak kan. Jadi counternya masih tetap 1, dan max-nya masih terapnya 24. Nanti bakal dirubah kalau ada max yang lain. Nah, kalau enggak di override, yang terjadi adalah misalnya nih, ini 12. Dia ini max. Kemudian apakah 24 lebih besar dari max? Jawabannya iya, 24 lebih besar dari max kan. Counternya 1. Kemudian kalau nggak di override, 24 bakal ngebandingin sama max saat ini. Max yang lama gitu. Karena nggak di override, maksudnya sampai akhir bakal 12 terus. Jadinya 24 bandingin sama 12. 24 lebih besar dari 12 kan. Jadi counternya tambah 1 lagi. Jadi counternya 2. Nah, sampai sini aja udah beda. Harusnya counternya cuma 1, tapi dia counternya jadi 2 gitu. Gara-gara nggak di override. Begitu juga dengan min, harus di override juga. Oke, mungkin itu aja video pembahasan hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh banget pertanyaan, kritik, atau saran atau yang lain, boleh banget buat ketik di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.